Oke, sebentar. Ya, sudah ditagih sama Pak Saufik, ya, sama Kak Prodi juga. Oh iya, udah. Oke, baik anak-anak. Terima kasih atas waktunya, ya. Jadi minggu lalu, mohon maaf, Ibu tidak bisa ngajar karena anak Ibu sakit, ya. Dan untuk oh ya, kemudian Ibu juga minta maaf sekali materi belum Ibu sempat upload di GC, GC-nya sudah Ibu buat. Ibu karena harus membuat materi yang betul-betul sesuai dengan perkembangan literasi digital yang ada di Indonesia dan sekarang, ya. Jadi Ibu harus menyiapkan materi sesuai dengan keadaan kondisi Indonesia sekarang dan juga beberapa artikel-artikel yang Ibu ambil dari ada koran, dari media online dan lain sebagainya yang memang kondisi literasi digital bisnis sekarang, gitu ya. Jadi baru ada 4 PPT, nanti mungkin akan Ibu upload, nanti sisanya akan Ibu upload lagi, nanti akan Ibu share kode DC-nya, gitu ya. Baik, jadi begini anak-anak, untuk literasi digital bisnis, sekali lagi adalah bahwa kita di sini tidak mempraktekkan bagaimana kalian berbisnis secara digital, tidak. Jadi di sini hanya lebih memahami tentang teori kaitannya dengan bisnis digital, tuntutan di era revolusi industri 4.0 sekarang, gitu nggih. Tapi kalaupun di antara kalian semua ada yang mempunyai usaha, ya, ya monggo-monggo saja kalau mau dikembangkan melalui sebuah aplikasi digital. Ya itu malah bagus sekali karena tuntutan era sekarang semuanya harus dipromosikan, ya, marketingnya itu melalui sebuah media sosial atau secara digital, gitu ya. Nah, kemudian untuk siang hari ini kita akan membahas tentang kaitannya dengan perekonomian yang ada di Indonesia atau perubahan yang ada di Indonesia kaitannya dengan perubahan revolusi industri 4.0, ya, karena sekarang itu kan sekarang sudah masuk ke area revolusi industri 4.0, gitu ya. Nah, revolusi industri 4.0 itu adalah bahwa negara kita Indonesia itu dituntut untuk yang namanya perusahaan atau SDM itu benar-benar menguasai yang namanya teknologi industri. Nah, seperti kita ketahui, teknologi industri itu kan ada 2, atau teknologi informasi, ya. Teknologi informasi itu ada 2, ada yang disebut dengan teknologi komputer dan ada yang disebut dengan teknologi komunikasi. Ya, ini tuntutan revolusi industri sekarang. Nah, tahap perkembangannya adalah tidak hanya untuk segi pembelajaran, kalau bicara tentang segi pembelajaran, bahwa sekarang sekolah atau pembelajaran dilakukan secara daring. Itu tuntutan revolusi industri sekarang. Sedangkan untuk dari sektor kesehatan, ya, bahwa sekarang kalau mau periksa itu kita cukup yang namanya mungkin ada alat yang bisa mendeteksi tentang penyakit kita. Kemudian kalau dari segi keuangan, sekarang transaksi pembayaran itu juga dilakukan bisa secara online. Itu maksud dari perkembangan revolusi industri 4.0 dari berbagai bidang, gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama adalah apa sih itu hakikat dan pengertian revolusi industri. Baik, bahwa di sini revolusi industri atau revolusi itu sendiri adalah perubahan sosial dan budaya yang melibatkan prinsip dasar kehidupan masyarakat, perubahan yang besar dalam tatanan kehidupan masyarakat, baik dari sosial budaya, politik ekonomi, dan teknologi untuk mencapai tujuan masa depan. Ini disebut dengan revolusi. Ya, jadi setiap negara, ya, itu pasti akan mengalami perubahan atau perkembangan mengikuti dengan yang namanya perkembangan zaman. Ya, zaman dulu itu seperti apa, ya, kehidupan masyarakatnya bagaimana, dari segi faktor perekonomian,
dari mungkin politik, ya, dari segi pertanian dan lain sebagainya. Ya, karena setiap tahunnya ya mungkin itu akan mengalami yang namanya perubahan. Ya, yang disorot sekali adalah perubahan sosial budayanya. Kehidupan masyarakatnya berubah. Ya. Nah, kemudian kita lihat perkembangan revolusi industri. Diawali dari revolusi industri 1.0, di mana pada saat itu terjadi di negara Inggris pada abad ke-18, tepatnya tahun 1784, yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap ya oleh James Watt. Kemudian berkembang lagi revolusi industri 2.0, ini juga sama, masuk kepada abad ke-19 dan abad ke-20, yang ditandai dengan penggunaan teknik baru berupa mesin bermotor berbahan listrik atau bensin. Kemudian meningkat lagi, ya, meningkat lagi di revolusi industri 3.0, di mana pada abad ke-20 ini ditandai dengan munculnya, nah, pada saat revolusi industri 3.0, ini muncul teknologi digital dan internet. Pertanyaan Bu Agnes, ada yang tahu nggak pengertian dari internet? Internet ada yang tahu tidak? Internet. Internet ada yang tahu internet? Adi Irawan, monggo bisa dijawab. Adi Irawan, dengar? Internet adalah sistem jaringan yang sistem komunikasi, Bu. Internet adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan antara jaringan dan komputer. Oke, sistem komunikasi secara global. Ya, betul. Baik, terima kasih, Mbak Didi. Jadi memang internet itu bisa dikatakan jaringan, ya, tapi jaringan secara global, ya, yang bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun dalam waktu 24 jam, 7 hari. Ya, karena kayak kita setiap menit, setiap detik, kan kalian semua juga tidak bisa lepas dari yang namanya internet, gitu ya. Begitupun juga dengan Bu Agnes, gitu. Karena tuntutan sekarang tuh memang internet itu sudah menjadi bagian dari diri kita manusia. Ada yang untuk berbisnis, ada yang untuk kaitannya dengan pembelajaran, ada untuk kegiatan yang lainnya. Ya, itu disebut dengan internet. Nah, kemudian munculnya teknologi digital atau teknologi informasi. Ada yang tahu nggak apa pengertian dengan IT? Teknologi informasi. Setiani hadir? Hadir, Bu. Ya, monggo. Mbak Setiani, tahu nggak tentang IT, Information Technology? Itu istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Kameranya kok nggak on ya, Mbak? Bu, kok rak deleng ya? Wajahmu mana ini? Nah, oke, Mbak Setiani, yuk ulangi apa yang dimaksud dengan teknologi informasi. Yaitu istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Oke, menyebarkan informasi itu bagian dari apa, Mbak? Output atau inputnya? Output, iya. Outputnya, iya. Jangan bingung, outputnya betul ya kan. Nah, nggak usah bingung kalau informasi itu pesan itu memang outputnya ya. Jadi teknologi informasi tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian, Mbak Setiani, memang betul bahwa sebuah istilah ya, istilah terhadap berbagai macam teknologi. Nah, berbagai macam teknologinya itu ada dua. Hanya ada teknologi komputer dan teknologi komunikasi saja. Ya, di mana untuk tadi apa menginput ya, menginput berarti ibaratnya membentuk ya. Yang kita input itu adalah sebuah data yang masih mentah, yang belum diproses, kemudian kita proses atau processing, kemudian outputnya menyebarkan informasi. Nah, informasi ini adalah isinya berupa pesan. Nah, perlu diketahui yang namanya informasi isinya sebuah pesan itu adalah berdasarkan teori yang ada pada sistem informasi manajemen,
bahwa informasi tersebut itu kalau kita memang ada manfaatnya anak-anak, itu bisa kita ambil ya untuk menjadikan keputusan sekarang atau masa depan. Tapi kalau informasi tersebut atau pesan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kita, atau ibaratnya ya memang bukan untuk dijadikan manfaat lah, jadikanlah itu pengetahuan. Nah, kalian mengikuti perkuliahan atau kurikulum MBKM ini kaitannya dengan literasi digital bisnis. Mungkin kalian di sini ada beberapa yang mungkin mungkin belum merasakan yang namanya berwirausaha, ataupun kalau sudah ada, ambil manfaatnya teori-teori ini untuk mengembangkan usahanya, kan seperti itu. Kalaupun belum ada manfaatnya, berarti ini dijadikan pengetahuan, udah itu aja. Karena setiap informasi itu kan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kalau memang tidak perlu sekali, ya jadikanlah pengetahuan. Kalau memang itu sangat ada manfaatnya, jadikanlah keputusan untuk sekarang atau masa yang akan datang. Begitupun juga kaitannya dengan perusahaan. Perusahaan sama. Kalau perusahaan mendapatkan informasi dari klien, dari partner, ya, dari konsumen atau siapapun, kalau informasi tersebut memang penting untuk perusahaan, ya keputusan ya silakan ambil. Tapi kalau tidak, ya udah jadikanlah pengetahuan. Nah, Bu Agnes selalu bilang sama mahasiswa, kalau memang materi-materi dari semester 1 sampai sekarang, paling nyantol itu materi yang apa? Nggak ada yang ingat, berarti itu hanya dijadikan pengetahuan. Kalaupun ada yang ingat, berarti ada manfaatnya. Salah satu mungkin mata kuliah yang memang ada manfaatnya untuk diri kita. Ya, karena semua informasi itu memang tidak serta-merta memang ada manfaatnya untuk kita, tapi jadikanlah sebuah pengetahuan. Gitulah, Nana. Jadi kalian mengikuti perkuliahan ini juga harapannya gini aja, oke lah ini menjadikan saya pengalaman, menjadikan saya pengetahuan, ya kaitannya dengan perkembangan cara muda atau perkembangan literasi digital bisnis di Indonesia berdasarkan revolusi industri 4.0, ya seperti itu. Ini juga pengalaman pertama buat Bu Agnes juga ngajar tentang kaitannya dengan literasi digital bisnis. Ya, makanya Ibu juga sering-sering baca artikel dan beli buku kaitannya dengan perkembangan digital bisnis di Indonesia saat ini seperti itu. Ya, karena memang ini adalah sebuah tuntutan juga perkembangan sebuah teknologi, ya itu. Nah, pada saat di revolusi industri 4.0 ini juga mulai muncul ya muncullah teknologi digital atau informasi dan internet, serta sistem otomatisasi berbasis komputer. Ya, Ibu tidak perlu menjelaskan bahwa komputer itu apa, kita semua tahu. Komputer itu benda elektronik yang bisa untuk mengolah data. Nah, sistem pengolahan data itu bagaimana? Input, processing, dan output. Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian. Oke, berikutnya adalah, nah, sekarang kita akan masuk ke revolusi industri 4.0 yang sekarang ini sedang digencar-gencarnya di negara Indonesia, baik negara yang lain. Tetapi pertama kali secara resmi lahir revolusi industri 4.0 itu adalah lahir pada tahun 2011 di negara Jerman. Ya, dengan tujuannya adalah untuk membangun dan mengendalikan sistem atau organisasi dengan cara yang cerdas, di mana semua elemen perusahaan akan saling terkait sehingga tercipta suatu nilai dalam perusahaan. Jadi memang tuntutan anak-anak dari tahun 2011 sampai dengan 2021 sekarang. Gitu. Ya, ini revolusi industri 4.0. Jadi bayangan kita, revolusi industri 3.0 itu sudah ada internet sama digital, sudah berkembang ya, revolusi industri 3.0. Nah, 4.0 ini tinggal dikembangkan lagi, maksudnya begitu, dan disesuaikan dengan yang namanya kondisi dari perusahaan itu. Ya, kita lihat sekarang Pak Sandiaga Uno kaitannya dengan masalah apa? Pariwisata dan ekonomi kreatif. Gencar-gencarnya harus pariwisata dipromosikan melalui media sosial. Ya, ekonomi kreatif sekarang harus e-commerce. Nah, itu maksud dari perubahan atau perkembangan revolusi industri 4.0. Ya. Kemudian di negara-negara yang sudah maju,
bahwa tenaga manusia sekarang diganti dengan tenaga robot, di mana dibuatlah sebuah robot yang persis dengan manusia, di mana robot itu dipekerjakan atau ditugaskan persis seperti tenaga kerja manusia, sebagai pelayan restoran yang pernah Ibu sampaikan di bab pertama. Kemudian, tapi kelemahannya apa, dampaknya adalah membuat tenaga manusia menjadi banyak pengangguran seperti itu. Ya, tuh. Nah, Forum Ekonomi Dunia memandang bahwa ada 8 isu kunci terkait industri 4.0. Ya. Yang pertama, adanya disrupsi atau gangguan dalam pekerjaan. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Kemudian harus adanya inovasi. Jadi tuntutan revolusi industri 4.0 itu harus sering adanya inovasi terus gitu anak-anak. Perubahan apalagi yang harus saya buat supaya supaya produk itu bisa dicintai oleh masyarakat gitu. Jadi kalau kita sudah mengarah ke revolusi industri 4.0 itu harus sering berinovasi karena pesaing utama ya itu. Kemudian terjadi ketimpangan, cerdas kelola, keamanan dan konflik ini pasti akan terjadi. Kemudian kaitannya dengan disrupsi bisnis, ini perubahan cara berbisnis dari mungkin bisnis secara manual pindah ke bisnis digital itu juga nggak gampang, ya. Kemudian harus kepaduan teknologi. Nah, ini harus paham tentang teknologi yang digunakan. Jangan sampai kalau kaitannya dengan kita berbisnis dari bisnis manual pindah ke bisnis digital, kita malah gagap teknologi, malah kita nggak paham tentang teknologi, ya. Dan isu-isu etnis yang sekarang sedang berkembang kaitannya dengan perubahan atau tuntutan revolusi industri 4.0. Ya. Contoh dari revolusi industri 4.0 itu kalau kaitannya dengan diri kita, kalian sebagai mahasiswa, Bu Agnes sebagai dosen, atau kaitannya dengan perguruan tinggi adalah bahwa perkuliahan sekarang itu tidak ada yang offline. Itu kalau bicara tentang di kota-kota yang sudah maju atau kota-kota yang besar seperti Jakarta. Itu sudah nggak zamannya kita ketemu offline. Semuanya online, semuanya digital. Ya, itu maksud atau sedikit perubahan dari yang namanya revolusi industri 4.0. Karena yang namanya manusia sekarang, pengguna atau user, ini tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi informasi, tidak bisa lepas dari yang namanya internet. Itu kalau kita bicara posisinya dalam dunia pendidikan. Ya, apalagi Menteri Pendidikan sekarang juga menuntut bahwa sekarang eranya digital, ya. Tetapi melihat kondisi perkembangan negara Indonesia di daerah-daerah tertentu, pedalaman, ya wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, mungkin ya bahkan mungkin Jawa juga masih ada. Itu belum ada yang mengenal tentang internet atau belum tersentuh daerahnya dengan yang namanya internet. Kita bersyukur di Kota Tegal, Kabupaten, Pemalang, Brebes, atau wilayah Jawa Tengah, semua internet sudah masuk. Masyarakat sudah mengenal tentang teknologi. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah pedalaman? Ya, apalagi kondisi pandemik sekarang, mau nggak mau sekarang dituntut untuk yang namanya bekerja dari rumah, memanfaatkan teknologi, harus online, dan lain sebagainya. Ya, itu maksud dari perubahan revolusi industri 4.0, perubahan perekonomian sekarang ada di Indonesia. Kemudian kalau kaitannya dengan bisnis, yang tadi saya sampaikan, mungkin orang tua kalian sekarang punya bisnis. Nah, bisnis itu kan harus sering kita promosikan gitu kan, anak harus kita marketing ya. Nah, marketing sekarang itu lebih suksesnya menurut saya itu adalah sekarang promosi secara online. Karena masyarakat sekarang itu tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Ya kan? Sekarang WhatsApp aja kadang diisi untuk yang namanya dagang. Instagram sekarang sama. Ya. Kemudian apalagi Facebook. Sekarang orang rame-rame bikin konten di YouTube. Nah, salah satunya juga output dari pembelajaran MBKM ini adalah Bu Agnes merekam seperti ini, kemudian suruh upload di YouTube. Itu juga bagian tuntutan dari perubahan revolusi industri 4.0. Ya, gitu. Jadi ini merupakan tujuan supaya ibaratnya itu mohon maaf internetnya jadi ini. Oke, sebentar ya, itu ulangi lagi. Ya.
Mana tadi ya? Revolusi industri. Ya, oke. Itu ya. Jadi tadi yang kaitannya dengan ya ini ya, kaitannya dengan apa saja isu terkait industri atau perubahan revolusi industri 4.0. Gitu ya. Paham ya anak-anak kaitannya dengan perubahan perekonomian sekarang ya? Mungkin kalian tahulah di Indonesia sekarang itu apalagi masa pandemik itu banyak sekali perubahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Terutama kalau kita posisinya Anda sebagai atau kalian sebagai mahasiswa ya atau anak pelajar lah. Sekarang banyak anak-anak sekolah sekarang karena saking asiknya kelamaan di rumah, sekolah online, akhirnya dia kan mau nggak bisa lepas tuh dari yang namanya handphone ya, dari namanya internet. Daripada digunakan hanya untuk belajar, kita fungsikan untuk kegiatan lain. Akhirnya banyak yang bikin konten YouTube gitu yang bisa menghasilkan duit gitu kan. Tetapi konten YouTube-nya juga membahayakan ya. Ada ya ibu pernah lihat di TV gitu kan, ya membahayakan, duitnya nggak didapat tapi nyawa melayang. Misalnya seperti itu ya. Dan mahasiswa sekarang juga banyak yang kreatif juga, dalam artian juga banyak yang berbisnis kecil-kecilan ya untuk promosikannya melalui Instagram, melalui Facebook ya gitu. Jadi itu memang tuntutan perubahan di revolusi industri sekarang 4.0 gitu ya. Nah, dampak positifnya apa? Ya. Dampak positifnya adalah memang memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan pekerjaan, misalnya menggunakan sistem online. Memang dengan sistem online kita tuh bisa kerja dari mana saja ya, Nana. Kalian bikin konten, masuk YouTube, ada yang melihat, subscribe, like, dapat duit. Gitu kan? Kemudian kalian promosiin di Facebook, ya. Cuman lihat sebentar, dapat duit. Ya. Kalian, kalau anak-anak muda seperti kalian mungkin gemar main TikTok, ya. Joget-joget kayak apa juga banyak yang suka, mungkin bisa menghasilkan uang. Ya, kemudian kalau kaitannya dengan sistem transaksi pembayaran, kalian mau pesan makanan, ada GoFood. Mau pergi, kendaraan nggak ada yang namanya Grab, Gokar, atau apapun. Kemudian pembayaran ya, melakukan transaksi keuangan, ada yang namanya m-banking. Kemudian untuk pengiriman barang ya sama, semuanya ya kaitannya dampak positif adalah benar-benar memberikan kemudahan. Kuliah secara online cuma di rumah pakai handphone, dosennya sepakat pakai aplikasi apa Bu? Zoom, kalian tinggal install aplikasi Zoom di handphone, sudah beres. Ya. Kemudian ujian juga sama. Ya, gitu. Jadi ini betul-betul dirasakan oleh kita semua di sini dampak positif dari perubahan industri atau revolusi industri. Nah, dampak negatifnya. Oke, dampak negatifnya karena pergantian tenaga manusia diganti dengan mesin, ya akan mengakibatkan banyaknya pengangguran yang tidak diduga sebelumnya dan masalah sosial lainnya. Masalah sosial lainnya itu apa misalkan? Ya yang terjadi sekarang di Indonesia, anak-anak muda sekarang, ibaratnya memanfaatkan media sosial, ada yang kegiatannya kurang baik juga. Ya, yaitu tadi bikin konten-konten YouTube membahayakan dirinya sendiri, ya, membahayakan dirinya sendiri. Kemudian ya itulah memanfaatkan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang ada di internet secara online seperti itu. Jadi itu dampak negatifnya. Kalau misalkan pengangguran yang tadi Bu Agnes pernah ceritakan di bab pertama bahwa tuntutan Internet of Things, tenaga manusia diganti dengan tenaga robot ya itu. Karena memang kalau untuk negara maju tenaga robot memang betul-betul diperlukan gitu anak-anak. Tapi ya dampaknya akhirnya banyaknya pengangguran gitu. Makanya manusia sekarang atau masyarakat sekarang dituntut untuk yang namanya bisa berproduktif sendiri. Ibaratnya nggak usahlah mengandalkan untuk yang namanya kerja di perkantoran. Kalau memang kita punya bakat, skill, kemampuan berwirausaha, kenapa tidak? Gitu. Kayak kalian juga di rumah ya kuliah online paling 1 hari 2 MK ya selesai mungkin dari pagi jam 8 sampai siang
Setelah itu ngapain gitu kan? Ya bisa juga kalian mau berbisnis apa gitu kan, memanfaatkan internet. Bahkan juga kalau di mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada yang nyambi jadi Gojek juga ada. Ya, bahkan banyak yang berwirausaha kecilan gitu, yang monggo-monggo aja. Memang ini yang dirasakan gitu loh ya. Dengan adanya sistem online betul-betul memberikan kemudahan bagi kita semua ya, karena dengan adanya cukup kita pakai teknologi informasi ya, mau komputer mau handphone, kemudian ada internet, jaringan stabil, ya sudah ya, kita bisa membuat bisnis apapun. Dampak negatifnya ya kembali lagi, kalau untuk perusahaan memang menggantikan tenaga manusia ya, yang berakibat banyaknya pengangguran gitu. Makanya di Indonesia mungkin PR dari apalagi masa pandemik sekarang ya, awal-awal pandemik juga bulan Maret 2020, 4 bulan kita disuruh WFH waktu itu karena pandemik lagi tinggi-tingginya. Banyak perusahaan akhirnya mem-PHK beberapa karyawan yang mungkin dianggapnya perusahaan belum bisa memberikan kesejahteraan, padahal karyawan bagi perusahaan itu adalah aset yang sangat berharga. Cuman karena kondisi perekonomian menurun akibat pandemik, tidak bisa memberikan gaji, ya mau nggak mau akhirnya dikurangilah tenaga manusia, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, kita masuk ke revolusi industri 4.0. Apa sih 5 unsur terobosan teknologi yang menyokong industri 4.0? Yang pertama adalah kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan. Jadi ibaratnya membuat ini tenaga manusia diganti dengan yang namanya tenaga robot. Ya, itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perkembangan robotika. Ya, jadi tenaga manusia diganti dengan tenaga robot, kemudian tenaga robotnya dibuat ya disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut ya. Kemudian Internet of Things, kemudian kaitannya dengan realitas maya dan mesin cetak 3 dimensi. Ini beberapa terobosan teknologi yang mendukung kegiatan 4.0 kaitannya untuk yang namanya perusahaan ya. Perusahaan sekarang memang dituntut untuk yang namanya berkembang menyesuaikan dengan industri yang sekarang. Nah, kemudian prinsip-prinsip industri 4.0 itu apa saja? Ya, yang pertama adalah adanya kemampuan sistem secara harmonis, ya, atau interoperabilitas, yaitu kemampuan mesin, perangkat sensor, dan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain lewat internet untuk segala hal atau IoT atau internet untuk halayak. Jadi prinsip perusahaan atau bisnis sekarang mengacu kepada revolusi industri 4.0, perubahan perekonomian sekarang. Ini yang pertama adalah perusahaan atau siapapun berwirausaha atau bisnis apapun, kalau mau yang namanya ngarah ke perkembangan sekarang, ini harus dilihat dari kemampuan teknologinya dulu, ya, kemampuan teknologi informasinya dulu, perangkatnya, kemudian tenaga manusianya, SDM-nya. SDM-nya maksudnya gimana, Bu? Ya, biar ini SDM-nya itu juga harus melek teknologi, ibaratnya gitu, nggak gaptek ya kalau mau memperkerjakan tenaga kerja di perusahaan, ya itu, dan bisa berkomunikasi satu sama lain melalui sebuah internet. Jadi intinya paham tentang teknologi informasi atau beberapa perangkat lain yang untuk ibaratnya menyokong atau membuat perusahaan tersebut arahnya itu menyesuaikan prinsip industri 4.0. Kemudian yang kedua adalah transparansi informasi, yaitu kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual bisa dilakukan dengan memperkaya model pabrik digital dengan data center. Nah, ini maksudnya adalah sistem informasi itu kan sistem yang dibangun kolaborasi antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi atau kemampuan atau prosedur yang dibuat untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, kalau mengarah ke industri 4.0 karena berbasis digital,
Jadi ibaratnya semua dilakukan adalah secara virtual. Ya, mungkin dalam mengolah sebuah bahan, ya bahan mentah, mungkin juga kaitannya dengan transaksi pembayaran, ya itu. Jadi disebut dengan transparansi informasi yang semuanya sudah digital semua, ya. Kemudian yang ketiga adalah bantuan teknik. Ada dua bantuan teknik yang diperlukan. Yang pertama adalah kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi, ya. Kedua, kemampuan sistem cyber fisik, yaitu membantu manusia secara fisik ketika melakukan tugas yang terlalu berat. Misalkan, melakukan pekerjaan yang membahayakan manusia diganti dengan tenaga robot. Nah, bantuan teknik itu gini. Jadi memang tuntutan era sekarang adalah semua diganti dengan digital. Tetapi, kalau memang tenaga manusia masih bisa diperlukan, yang penting tenaga manusia itu maksudnya paham betul ya dengan yang namanya perkembangan IT. Itu saja. Nah, kalaupun ada pekerjaan-pekerjaan yang dirasa memang berat dilakukan oleh tenaga manusia, ya mungkin bisa diganti dengan tenaga robot. Itu saja bantuan tekniknya. Ya, itu. Jadi selagi memang kita bisa menyelesaikan pekerjaan, oke, tapi kalau memang dianggap pekerjaan itu sangat membahayakan, mungkin kita bisa minta bantuan dengan yang namanya tenaga robot. Ya, itu. Kemudian berikutnya adalah keputusan mandiri. Jadi keputusan mandiri di sini adalah mana tadi? Oke. Kemampuan sistem cyber fisik untuk membuat keputusan sendiri dengan melakukan tugas secara mandiri. Misalkan dalam mengambil keputusan lulusan masuk ASN dan masuk sekolah sudah langsung bisa diumumkan. Oke, keputusan mandiri itu maksudnya adalah misalkan perusahaan atau pemerintah membuat suatu aplikasi atau sistem yang kaitannya sekarang mungkin lagi dikejar-gencarnya adalah kayak tes masuk CPNS. Kemudian kalau di UPS itu penerimaan mahasiswa baru aja sekarang sudah pendaftarannya secara online. Nah, dibuatlah sistem itu, ini bisa langsung ada pengumumannya gitu lah, Nana. Bisa langsung keluar hasilnya, ibaratnya gitulah keputusan mandiri. Gitu kan sekarang modelnya seperti itu ya, kalau misalkan kita mengikuti tes apapun, ya entah itu CPNS, entah itu tes masuk pekerjaan mungkin ya. Karena tuntutannya memang semuanya sekarang harus era digital. Ya, jadi kita pakai aplikasi itu, pakai sistem itu, masukkan data, tes atau apapun prosesnya, begitu selesai langsung keluar hasilnya. Nah, itu disebut keputusan mandiri. Jadi sudah diprogram seperti itu, sudah ada keputusannya. Jadi ini prinsip-prinsip industri 4.0. Nah, kalau bicara tentang perkembangan di Indonesia sekarang, apakah sudah mengarah ke sana, Bu? Sudah, tapi tidak semuanya. Perlahan-lahan, ya. Karena tadi Ibu sampaikan, kondisi di Indonesia itu kan semua daerah belum tentu mengenal namanya teknologi informasi, komputer, internet, komunikasi. Komunikasi pasti punya lah handphone. Cuman kalau kita bicara tentang jaringan internetnya aja lah, ya daerah-daerah pedalaman itu masih belum bisa tersentuh mungkin. Uang untuk sekolah aja pembelajaran, kadang kita juga miris lihat di berita kondisi gedung sekolahnya, gurunya saja, ya gitu. Apalagi Ibu juga pernah lihat berita ada yang terpapar COVID di daerah-daerah pedalaman, tenaga kesehatan ya harus jemput bola, itu juga susah sekali untuk transportasinya dan lain sebagainya. Memang ya negara Indonesia ini juga masih perlu tahap penyesuaian ya, step by step gitu, tidak langsung semuanya dirubah mengarah ke industri 4.0. Tapi kalau kita bicara negara luar ya sudah mengarah ke sini semua. Apalagi negara-negara seperti negara Amerika, Jepang, apalagi Jepang ya yang sudah dari awal bahwa tenaga manusia ada yang menggunakan juga diganti dengan yang namanya tenaga robot. Seperti itu. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, memang masih tahap lah, masih step by step, tidak semuanya seperti itu.
Ya contoh saja di UPS lah anak-anak. Dulu di UPS itu pendaftaran mahasiswa baru masih manual, ya mahasiswa itu masih harus ke sana ke sini, promosinya juga masih door to door ke sekolah-sekolah, walaupun sekarang juga masih dilakukan. Tetapi sekarang promosi untuk calon mahasiswa baru agak sedikit dikembangkan lagi, yaitu melalui media sosial, bikin YouTube, ya kan, promosinya lewat YouTube, Instagram, ada Facebooknya. Nah, itu karena sedikit-sedikit mengacu kepada prinsip revolusi industri 4.0 seperti itu, ya. Oke, ciri-ciri revolusi industri 4.0 itu apa aja? Yang pertama adalah tentunya ada yang namanya online teknologi atau teknologi digital, ya. Karena memang tuntutan harus digital. Kalau kita bicara digital, berarti semuanya transaksi bentuk apapun secara online. Oke. Kemudian yang kedua ada Internet of Things yang pernah Ibu sampaikan di bab pertama. Bahwa internet adalah untuk segalanya. Di mana yang memiliki kemampuan memudahkan tenaga memproses pekerjaan manusia, memudahkan pekerjaan manusia, dan juga diganti dengan adanya perangkat sensor, manusia, dan semuanya melalui jaringan internet. Apalagi pernah Ibu sampaikan, zaman sekarang jaringan kabel internet itu sudah nggak ada, pakainya wifi, satelit, ya seperti itu. Kemudian disruption teknologi, disrupsi itu artinya perubahan, anak-anak. Perubahan sekarang harus mengarah ke perubahan masa yang akan datang. Jadi kalau contohnya gini, kalau UPS ya, contoh kecilnya UPS. Kalau UPS mau merubah sistemnya berbasis digital semua, ya harus dilihat dulu SDM-nya bisa atau tidak. Jangan dipaksakan, gitu. Ya, contoh dari segi pembelajaran secara online. Apakah semua mahasiswa daerah-daerahnya, wilayah daerahnya, bisa nggak internetnya itu lancar? Ya, apakah mahasiswa bisa nggak 24 jam online, kegiatan apapun tuh online? Nah, seperti itu. Itu maksudnya gitu. Jadi kalau mau merubah sekarang, harus bisa merubah untuk kedepannya. Gitu. Jadi jangan sampai, oke lah karena tuntutan sekarang, saya rubah sekarang. Untuk masa yang akan datang, nanti ajalah pemikirannya. Enggak seperti itu juga. Karena kalau sudah merubah sekarang, harus ada pertanggungjawabannya untuk kedepannya. Seperti itu. Ya, jadi ini kalau bicara tentang sistem ya yang mengacu kepada revolusi industri 4.0. Jadi contohnya kayak kalian juga misalkan meneruskan usaha orang tua, bisnis. Pak, Bu, ini bisnisnya terarahkan ke digital ya, dari segi promosinya, penjualannya, apapun lah. Nah, padahal konsumen dari bisnis orang tua kalian itu udah berjubel, udah banyak banget konsumennya atau pelanggannya. Karena sistemnya kalian rubah mengarah ke era digital sekarang, apakah pelanggan akan tetap sama atau malah berkurang, kan seperti itu. Ya, lebih menguntungkan atau malah rugi. Nah, gitu maksudnya. Ya. Jadi karena semuanya tidak semuanya itu tidak bisa tidak bisa dipaksakan untuk memang mengarah ke revolusi industri 4.0. Karena semuanya perlu dengan tahapan dan atau disebut dengan disesuaikan dengan kebutuhan lah, intinya seperti itu. Ya. Ini Bu Agnes baca-baca seperti itulah, arahnya ke situ. Apalagi kalau dikaitkan dengan bisnis kalian yang tadinya sudah nyaman, bisnisnya secara manual, offline ya, ketemu dengan konsumen, pelanggan, promosinya juga biasa, standar-standar aja lah ya. Tahu-tahu dituntut untuk yang namanya digital, pelanggannya malah berkurang. Keuntungannya malah sedikit. Ya, ibaratnya seperti itu. Oke. Kemudian ada artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Di mana di sini adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi dan diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah yang merupakan bentukan dari kecerdasan entitas ilmiah, misalnya agar komputer bisa bertindak seperti atau manusia, atau kemarin 2 minggu yang lalu kita sempat bahas bagaimana interaksi dengan komputer, manusia dengan komputer. Ya.
kita butuh yang namanya tenaga komputer, anak-anak. Kita butuh yang namanya teknologi komputer. Nah, tapi apakah komputer mengerti tentang keinginan manusia? Enggak juga. Ya, kayak Bu aku saja merasa ibu perlu yang namanya laptop, handphone, teknologi lah, apapun internet. Tapi kadang ibu merasa kayak capek sendiri. Ya, kayak merasa tenaga ibu kayak ini kalau berhadapan terus dengan teknologi seperti ini kayak apa ya, radiasinya atau ya itulah yang dirasakan. Gitu. Itu disebut interaksi antara komputer dengan manusia. Ya, memang teknologi komputer atau informasi membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Tapi yang namanya apa ya, ibaratnya manusia ya, karena kita benar-benar prosesnya berbeda dengan robot, dengan apapun, kita juga punya segi kelemahan dari segi kesehatan. Nah, apakah teknologi komputer itu mengerti atau tidak? Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ciri-ciri umum revolusi industri 4.0 adalah big data. Adalah semua informasi yang tersimpan pada komputasi awan atau cloud computing, di mana data-data di seluruh dunia di sini bisa diakses dan diunduh dan diunggah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, kalau sudah mengarah ke perubahan ini, data semuanya sudah diupload, diunggah, disimpan, dan kita tinggal ngambil melalui sebuah sistem yang sudah dibangun. Ya, contohnya ya kayak Bu Agnes lah ya, nanti kirim materi lewat Google Classroom. Ibu tinggal kirim kode casing-nya. Kalian tinggal mengambil saja materi di Google Classroom itu, ya. Kemudian mungkin ada dosen-dosen yang bagaimana lah berkreasinya kaitannya dengan contohnya mengupload sebuah materi, itu contoh kecilnya, ya. Kemudian kalau misalkan di kantor, ya antara unit ini kita butuh data, yang penting sudah terintegrasi saja. Nah, kita tinggal ngambil datanya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara menghadapi industri 4.0? Ya, yang pertama adalah bahwa bidang-bidang yang telah mengalami terobosan dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi baru itu ada beberapa. Yang pertama itu ada robot kecerdasan buatan, kemudian ada teknologi nano, ada bioteknologi, ada teknologi komputer, dan ada yang namanya teknologi berbasis internet. Jadi ini ada bidang-bidang atau terobosan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi baru. Jadi maksudnya kalau ada perusahaan atau tuntutan sekarang mengarah ke sini adalah bahwa tadi tenaga benar-benar tenaga manusia itu dirubah dengan tenaga robot. Teknologi komputernya juga yang paling mengerti tentang kebutuhan manusia. Kemudian teknologi tersebut juga harus sudah berbasis internet. Nah, intinya revolusi industri 4.0 itu adalah selain teknologi informasi juga internet ini yang utama. Itu ya, itu kalau misalkan kita mau menghadapi industri 4.0. Nah, kalau kita dituntut di sini anak-anak sebagai manusia, karyawan, SDM atau apapun, keterampilan apa sih yang harus kita siapkan menghadapi perubahan perekonomian ke arah industri 4.0? Yang pertama komunikasi. Komunikasi itu adalah intinya kan bagaimana kita mengirimkan pesan antara si pengirim dengan si penerima. Nah, komunikasi di sini adalah merupakan salah satu kunci sukses dalam kehidupan saat ini untuk bisa memperlancar dan mempermudah dan mengembangkan akses usaha. Komunikasi itu yang utama. Makanya Bu Agnes itu suka yang namanya membangun komunikasi dulu, ya, kesepakatan, misalkan kayak kepada kalian perkuliahannya mau bagaimana, jam berapa, lewat aplikasi apa. Nah, itu kunci utama untuk menghadapi perubahan perkembangan teknologi sekarang. Ya. Kemudian kolaborasi, kemampuan berkolaborasi, bekerja sama, membangun mitra, membuat networking, ya, demi tujuan tertentu. Oke, ini juga harus bangun bisnis, tidak hanya bisnis sendirian, bangun networking, jaringan diperluas, ya. Kemudian ada critical thinking and problem solving, kemampuan untuk memahami suatu masalah yang rumit dengan mengkoneksikan informasi satu dengan yang lain sehingga muncul berbagai perspektif dan solusi. Nah,
Jadi kalau misalkan ada permasalahan, kaitannya dengan tadi berbisnis, kaitannya dengan berkolaborasi, kaitannya dengan berkomunikasi, ya setidaknya langsung ada pemecahan masalahnya, langsung ada solusinya, jangan kelama-kelamaan dipendam. Ya. Kemudian yang keempat adalah tadi, bahwa kalau kita mau menghadapi revolusi industri 4.0, perubahan perekonomian yang ada di Indonesia atau di dunia, harus sering berkreativitas. Ya, berkreativitas dan menciptakan inovasi yang baru. Jadi, ibaratnya gini, kita nggak bisa seperti ini terus. Tuntutan perkembangan sekarang itu manusia dituntut untuk lebih sering berkreativitas. Ya, proses berpikirnya harus mempunyai ide gagasan baru terus, gitu. Ya, sehingga bisa menghasilkan inovasi baru. Apalagi kalau tuntutan ini arahnya untuk bisnis gitu ya Nana. Apalagi kalau sudah mengarah ke digital bisnis atau bisnis secara digital. Ya mau nggak mau kita harus menciptakan ide gagasan untuk produk yang baru, bagaimana cara marketingnya yang baru, karena pesaing kita itu adalah salah satu yang harus kita waspadai. Yang harus kita takuti adalah pesaing. Ya, karena pesaing itu kan pasti punya kunci suksesnya ya. Gimana caranya bisa sukses berbisnis, ya membangun jaringan, memperluas konsumen, pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dihadapi sekarang. Ya, tapi kita jangan takut untuk menghasilkan inovasi baru, inovasi baru, inovasi baru. Ya, mungkin orang akan berpikiran, oke lah, kita bikin inovasi baru, ke depannya nanti mau seperti apa kita mengalir saja. Ya, itu. Tapi tetap harus dituntut untuk berkreativitas terus ya. Ini keterampilan yang utama kaitannya dengan evolusi industri 4.0. Nah, dikaitkan dengan perekonomian yang ada di Indonesia adalah bahwa dikutip dari Market Business News, jadi apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang memproduksi, menyediakan, membeli, dan menjual barang. Jenis kegiatan ekonomi ini adalah dapat dibagi menjadi 3, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, apakah uang juga termasuk dari kegiatan ekonomi? Ya tentu saja, karena uang itu sebagai alat untuk pertukaran produk atau layanan, ya kan, sebagai alat tukar ya. Itu. Nah, mengapa sih kita harus melakukan kegiatan ekonomi? Karena revolusi industri itu memang betul-betul ini ya, merubah yang namanya dari segi perekonomian ya. Salah satu cara manusia mempertahankan hidupnya adalah dengan melakukan kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Oke. Nah, kalau tuntutan sekarang bahwa perekonomian itu mengarah ke ekonomi digital. Nah, ekonomi digital lahir dan berkembang seiring penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam ekonomi digital, perusahaan menawarkan layanan mereka sesuai dengan layanan-layanan tertentu, ya, dengan permintaan lebih spesifik, ya, atau penawaran khusus, ya. Kemudian perekonomian digital juga bisa memberikan keuntungan, ya, kepada masyarakat dan pelaku usaha. Maka diperlukan kerangka regulasi yang tepat. Jadi tuntutan sekarang memang lebih mengarah kepada perekonomian secara digital. Tuh, kalau sudah bicara digital, ya tentunya kita harus paham yang namanya penggunaan IT dan komunikasi. Kemudian bagaimana kita gencar-gencarnya mempromosikan juga secara online. Karena dengan perekonomian ke arah digital memang keuntungannya memang lebih banyak ya daripada perekonomian secara umumnya gitu ya. Tetapi ya itu tadi Ibu sampaikan, tidak semuanya pembisnis itu merubah kegiatan perekonomiannya ke arah digital. Disesuaikan dengan kebutuhan Anda itu aja ya. Nah, kemudian sektor apa saja yang dikaitkan dengan arah perekonomian digital? Yang pertama tentunya ada sektor keuangan. Kalau kita bicara tentang sektor keuangan adalah bahwa sektor keuangan di sini adalah kaitannya dengan misalkan bentuk-bentuk transaksi online seperti m-banking, internet banking, SMS banking, dan lain sebagainya.
Sedangkan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif adalah bagaimana caranya mempromosikan tempat pariwisata melalui media sosial, dan bagaimana ekonomi kreatif di sini adalah pelaku UMKM sekarang harus lebih berkreatif atau mengarah ke arah perdagangannya itu digital atau disebut dengan e-commerce, ya. Tuh. Kemudian dari sektor pertanian ini juga sama, ya. Bahwa tujuan utama penerapan teknologi pada bidang pertanian ini adalah untuk melakukan optimasi atau berupa peningkatan hasilnya dari hasil pertanian tersebut. Jadi misalkan hasil pertanian tersebut ekspor mungkin dengan bantuan berbagai macam teknologi digital, gitu ya. Oke, itu saja. Jadi sektor potensi dalam ekonomi digital. Jadi intinya adalah bahwa dengan adanya perkembangan revolusi industri 4.0 itu diharapkan bahwa masyarakat sekarang itu harus yang namanya bisa menyikapi atau menghadapi berbagai macam perubahan, terutama perubahan yang ada kaitannya bahwa sekarang itu semuanya sudah harus menggunakan teknologi informasi. Semua harus sudah yang namanya menggunakan ke arah digital. Tadi perlunya 4 keterampilan tadi. Bagaimana cara berkomunikasinya, kemudian bagaimana cara kita menggunakan teknologinya, ya. Kemudian bagaimana kita juga dituntut untuk yang namanya berkreativitas, mempunyai inovasi terus, mempunyai ide gagasan terus. Kemudian juga kalau misalkan ada suatu permasalahan, cepat-cepat harus diberikan solusi. Ya, solusi, karena kalau misalkan kelamaan dipendam, kelamaan tidak diselesaikan masalah juga nanti akan berdampak kepada perkembangan atau dampak ke yang lainnya, seperti itu. Ya. Baik. Itu saja mungkin kaitannya dengan perkembangan revolusi industri yang kaitannya dengan zaman sekarang, anak-anak. Perkembangan sekarang yaitu revolusi industri 4.0. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Monggo. Paham ya, revolusi industri 4.0 ya, perubahan ya, perekonomiannya ya. Paham nggak? Atau untuk dampak ke diri kita, ya contohnya kayak perkuliahan sekarang secara daring, kayak gitu loh anak-anak. Jadi ada IT, ada internetnya, udah gitu aja. Ya, itu perubahan perkembangan revolusi industri 4.0. Nah, karena kita mata kuliahnya digital bisnis, ya berarti ke arahnya bagaimana berbisnis sekarang ke arah digital. Nah, kalau ke arah digital itu yang dibutuhkan tuh apa? Ya perangkat IT sama internet. Tinggal nanti kita bikin kreativitas atau inovasi baru produknya. Bagaimana cara promosinya, udah seperti itu. Dan kaitannya dengan perubahan, ya masyarakat sekarang memang tidak tidak semuanya ya ke arah sana. Ya sekali lagi tadi Bu Agnes sampaikan bahwa di Indonesia perlu yang namanya tahap penyesuaian. Karena masih ada daerah-daerah yang belum tersentuh dengan adanya namanya internet, teknologi informasi, kan ada beberapa. Apalagi kayak kalian lah mahasiswa. Internet aja kadang ada yang stabil konektivitasnya, ada yang tidak stabil. Ya, namanya juga kita kan berbeda-beda wilayah ya, tempat tinggal, konektivitas jaringan juga pasti menyesuaikan, kan seperti itu. Tapi kalau bicara tentang tuntutan sekarang memang harus mengarahnya semuanya ke digital. Intinya kayak gitu. Jelas? Jelas ya? Monggo ada yang mau bertanya? Jadi kalian jangan hanya pintar di TikTok, jangan hanya pintar di snap video, tapi kalau urusan kaitannya dengan digital apa ya Bu, bisnis itu lah, ojo sini, kok ditakoni komputer apa Mas?
apa ya Bu? Itu loh alat ketik. Nek bicara alat ketik tak tutup ya. Ini Pak Eko nih tak tembung. Komputer itu bukan alat ketik, alat elektronik yang untuk mengolah data. Kemudian ada tanya lagi, internet apa? Internet itu kayak kuota Bu Agnes. Hampir, tapi cuma ngomong kuota di sini-sini. Jaringan, ya. Tuh. Kemudian juga harus tahu bahwa teknologi informasi itu hanya dua toh, teknologi komputer sama komunikasi. Wis itu toh. Jelas di sini, anak-anak? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, kalau kayak teknik industri itu kan bikin ini enggak, bikin produk enggak ya? Kayaknya analisa ya. Kalau teknik mesin enggak dulu ya? Ya, kalau teknik industri enggak ya? Enggak bikin suatu produk itu tugas akhirnya. Tugas akhir skripsinya. Enggak ya, kayak analisa ya? Ada yang tahu enggak? Kalau teknik mesin, Ibu lihat kayaknya kalau fakultas teknik itu, kalau teknik mesin kayak bikin apa sih, itu kayak robot-robot gitu, kayak pernah bikin motor kalau nggak salah, nanti diuji cobakan, misalnya seperti itu kalau teknik mesin. Kalau teknik industri kayak lebih menganalisa kayak ya anak-anak ya, kayak menganalisa suatu produk, ya kemudian mungkin diimplementasikan, mungkin seperti itu kali ya teknik industri. Kalau teknik informasi, informatika, ya bikin program gitu ya, bisa juga seperti itu ya. Oke, kalau sudah paham Ibu akhiri ya, terima kasih. Jadi intinya itulah, kita belajar tentang ini, dijadikan pengetahuan aja gitu anak-anak. Kalau misalkan ibaratnya ngerti lah, paham kalau oh ya digital bisnis itu ibaratnya berarti nek aku arep bisnis memanfaatkan media sosial, intinya kayak gitu. Ya promosinya ya, ojo mung pinter gawe TikTok ya, apalagi promosi sekarang itu pakai TikTok segala itu loh, macam-macam wae ya. Tapi memang karena sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan sih ya, masyarakat sekarang itu udah pinter tentang berbagai macam alat media sosial. Oke, baik, itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, ya, atas waktunya. Untuk pertemuan berikutnya mungkin Ibu akan beri tugas, Ibu tak gawe dulu, nanti Ibu akan kirim lewat Google Classroom, ya. Nanti materinya juga Ibu selesaikan dulu. Ini juga kerjane. Beli buku ya anak-anak, kaitannya memang dengan perubahan bisnis digital sekarang. Karena Ibu harus benar-benar melihat kondisi era digital sekarang di Indonesia berdasarkan revolusi industri 4.0. Gitu ya. Dipelajari lagi. Kalau misalkan ada yang mungkin hari ini belum bisa ditanyakan, mau ditanyakan lewat Japri ya nggak apa-apa. Ya, biasanya mahasiswa kan kayak gitu. Ya, baik, itu saja bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.